Pria pedagang sayur ini dibayar 200 juta untuk menemani gadis buta anak pejabat. Tapi malam itu, ia melihat hal yang mengubah segalanya. Assalamualaikum, halo sahabat Dila. Apa kabar? Sebelum kita lanjut kisahnya, yuk komen dulu dari mana kota atau kabupaten asal kalian, biar bisa makin deket. Kalau udah, mari kita masuk ke kisahnya. Pukul 4 pagi masih gelap. Embusan angin dingin menyusup lewat sela-sela tenda lapak sayur Bima. Ia sedang memilah-milah kangkung yang baru saja tiba dari petani. Tangannya kotor dan berlumpur, tapi ia bekerja dengan tekun. Pasar tradisional, Cikalong mulai ramai sejak subuh. Bagi Bima, setiap pagi adalah pertaruhan untuk bisa makan hari itu. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Berbeda dari langkah pembeli biasa, lebih pelan, lebih percaya diri. Bima mendongak, melihat seorang pria berjas hitam, rapi, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Pria itu berdiri di depan lapak sayur Bima, tanpa bicara selama beberapa detik, lalu membuka mulutnya. "Kamu Bima?" Suaranya dalam, tenang, tapi terasa seperti perintah. Bima mengangguk ragu. "Iya, ada apa?" Pria itu menyerahkan sebuah kartu nama kecil, putih, tanpa logo atau tulisan apapun selain satu nomor telepon. "Aku diutus oleh keluarga besar Pak Menteri Wibowo. Kami butuh orang untuk menemani putrinya selama sebulan. Kau dipilih karena rekomendasi." Bima tertawa kecil. "Maksud Bapak?" "Saya? Kenapa saya? Saya cuma penjual sayur." "Justru karena itu," jawab pria itu tanpa senyum. "Kami butuh orang biasa, jujur, tidak ambisius, dan bisa menjaga rahasia." Bima terdiam. Ada sesuatu yang aneh di balik ucapan pria itu, tapi uang bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja. "Dibayar berapa?" 500 juta rupiah, lunas setelah sebulan. "Hanya syaratnya, kamu harus tinggal di villa keluarga mereka, di luar kota. Tidak boleh pulang. Tidak boleh membawa handphone. Tidak boleh memberi kabar pada siapapun." Bima terkejut. 500 juta hanya untuk menemani seseorang? Untuk apa? Menemani siapa? Putri tunggal Pak Menteri, Kirana Wibowo. Dia cacat penglihatan. Ayahnya ingin ia belajar hidup mandiri, tapi tetap butuh pendamping selama sebulan. Kamu akan tinggal bersamanya di villa, sebagai teman, bukan sebagai asisten. Bima masih belum percaya. Uang sebanyak itu, dengan syarat yang terdengar terlalu mudah, kenapa tidak cari psikolog atau pendamping profesional? Karena ini ujian, bukan perawatan. Bima diam lagi. Hatinya tak tenang, tapi pikirannya mulai mempertimbangkan semua kemungkinan. Uang itu bisa mengubah hidupnya. Membayar utang, ayahnya, biaya operasi ibunya, bahkan mungkin bisa membuka toko sayur sendiri. Setelah menarik napas panjang, ia berkata pelan, "Saya terima." Pria berjas hitam itu tersenyum tipis, lalu menepuk bahunya. "Kita berangkat sekarang, mobil sudah menunggu." Tanpa pamit pada siapapun, Bima meninggalkan lapak sayurnya. Ia masuk ke mobil hitam, tanpa nopol, menuju sebuah villa megah yang letaknya jauh dari keramaian kota. Di sanalah ia akan bertemu dengan Kirana, putri misterius yang katanya tak bisa melihat dunia. Tapi Bima tak tahu bahwa dunia yang akan ia lihat nanti jauh lebih rumit dari sekadar kebutaan. Villa itu berdiri megah di tengah hutan pinus, dikelilingi kabut pagi yang belum menghilang. Bima turun dari mobil hitam tanpa nopol. Langkahnya ragu menapaki jalan setapak menuju pintu utama. Udara dingin menusuk kulit. Tapi bukan hanya itu yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Seorang wanita muda membuka pintu. Usianya sekitar 30-an, memakai seragam putih abu-abu, rambutnya dikuncir rapi. Ia menyambut Bima dengan suara pelan namun tegas. "Silakan masuk. Ini rumah untuk sebulan ke depan." Bima melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada ruang
Tamu yang luas dan dihiasi lukisan-lukisan klasik. Di sudut ruangan, sebuah kursi rotan besar menghadap ke perapian kosong. Di sanalah Kirana duduk. Kirana Wibowo, putri tunggal Menteri Wibowo. Gadis itu terlihat cantik dalam diamnya. Rambutnya panjang, ikal alami, wajahnya pucat tapi tenang. Ia memakai kacamata hitam meski masih pagi, dan tongkat putih tergeletak di samping kursinya. Tangannya bergerak pelan, seperti mencari udara di depannya. Dia sudah datang? Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Iya, Nona. Ini Bima. Jawab asisten itu sopan. Bima maju selangkah. Halo, saya Bima. Saya akan menemani kamu selama sebulan ini. Kirana tidak menjawab. Hanya anggukan kecil dari kepalanya. Asisten itu kemudian memberikan penjelasan singkat. Kamu bebas berkeliling villa. Kamar kamu ada di lantai atas, kamar nomor 4. Tugas kamu adalah menemani Nona Kirana, membantu jika dibutuhkan, dan pastikan dia tetap nyaman. Tidak ada pembantu lain di sini karena permintaan beliau sendiri. Setelah itu, asisten itu pergi begitu saja, meninggalkan Bima dan Kirana dalam kesunyian. Maaf, aku tidak bisa menyambut dengan lebih baik, ucap Kirana akhirnya. Masih dengan suara pelan. Aku bukan orang yang ramah. Bima tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku juga bukan tipe orang yang suka banyak bicara. Mereka duduk dalam hening cukup lama. Bima mencoba memahami bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan. Ia ingin bertanya, tapi takut akan menyinggung. Aku buta sejak lahir, ujar Kirana tiba-tiba, seolah membaca pikiran Bima. Jadi jangan khawatir. Aku sudah terbiasa. Bima mengangguk, walau ia tahu Kirana tidak bisa melihatnya. Beberapa jam berlalu. Bima menemani Kirana di ruang baca, membacakan buku menggunakan huruf Braille yang ia sendiri harus belajar cepat. Setiap kali salah membaca, Kirana tersenyum kecil. Ia sabar, meski kadang Bima merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara Kirana mendengarkan. Saat makan siang, Kirana makan dengan sangat hati-hati, seolah bisa melihat letak garpu dan piring. Bima sempat mengambilkan air minum, tapi Kirana menolak. Aku bisa sendiri, katanya. Nada suaranya agak ketus. Bima mulai merasa ada yang tidak pas. Sikap Kirana terlalu percaya diri untuk seseorang yang katanya buta sejak lahir. Tapi ia tak mau menunjukkan curiga. 2 hari berlalu. Mereka semakin akrab, meski Kirana tetap pendiam dan enggan membuka diri. Malam-malam di villa terasa sunyi, hanya terdengar desiran angin dan bunyi kayu lantai yang berderak. Tapi satu malam, saat listrik mati mendadak, Bima melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kirana berjalan sendiri di lorong gelap, tanpa tongkat, dan tanpa ragu. Langkahnya mantap. Seperti ia tahu persis arah tujuan. Bima diam di tempat, tak berani bergerak. Matanya tak bisa percaya. Gadis yang katanya tidak bisa melihat, malah bisa menemukan jalannya di tengah kegelapan. Total, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benak Bima. Mengapa Kirana berpura-pura buta? Apa maksud semua ini? Dan apakah ia benar-benar aman tinggal di villa ini? Namun, untuk saat ini, Bima memilih diam. Ia belum siap mengungkap rahasia itu. Tapi ia yakin, hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Quentija 2T35BA222B Bab 3, Suara Malam dan Bayangan Hitam 4-987 karakter. Setelah kejadian malam itu, Bima tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan bagaimana Kirana bisa berjalan tanpa tongkat di lorong gelap. Langkahnya begitu yakin, seolah ia tahu setiap sudut villa seperti peta yang sudah lama dihafal. Tapi jika ia bisa melihat, mengapa pura-pura buta? Dan untuk siapa sandiwara ini? Pagi hari diisi dengan rutinitas biasa. Membacakan buku, menemani Kirana minum teh di taman belakang, atau sekadar duduk berdampingan sambil mendengarkan alunan musik piano dari radio tua. Kirana tetap diam seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam sikapnya. Ia masih menggunakan kacamata hitam, masih menyandarkan diri pada Bima saat berjalan, masih berkata pelan dan sopan.
Tapi Bima mulai lebih waspada. Ia memperhatikan gerak-gerik Kirana, cara ia meraba udara meski jarinya tak pernah benar-benar tersesat. Ia juga mulai mencari petunjuk lain, barang-barang di kamarnya, foto keluarga di dinding, bahkan catatan-catatan kecil di meja kerjanya. Malam kedua setelah insiden itu, listrik mati lagi. Villa menjadi sangat sunyi, hanya suara angin yang menerobos, celah jendela. Bima sedang membaca buku di ruang baca ketika lampu padam. Ia mendengar langkah kaki pelan dari lantai atas. Bukan langkah biasa. Ini seperti seseorang sedang menyelinap. Ia menutup buku dan perlahan naik ke lantai 2. Lorong panjang menyambutnya gelap gulita. Namun di ujung sana, ia melihat bayangan hitam bergerak. Sosok Kirana. Namun kali ini, Bima tidak hanya melihat Kirana berjalan sendiri. Ia melihat sesuatu yang lebih aneh. Kirana berhenti di depan sebuah pintu kayu besar yang selama ini tidak pernah dibuka. Bima belum pernah melihatnya terbuka sejak ia datang. Dengan gerakan pasti, Kirana merogoh sakunya, mengeluarkan kunci, dan membuka pintu itu. Setelah masuk, ia menutupnya perlahan. Bima tidak langsung mengikutinya. Ia menunggu beberapa menit, sampai suara di dalam tidak terdengar lagi. Lalu ia mendekati pintu itu, dingin dan rapat. Tidak ada cahaya yang keluar. Pertanyaan-pertanyaan semakin bertumpuk. Apa yang ada di balik pintu itu? Mengapa Kirana harus masuk secara rahasia? Dan kenapa ia tidak pernah menyebutkan ruangan itu sama sekali? Keesokan paginya, Bima mencoba bersikap biasa. Ia tidak menyinggung apapun tentang malam tadi. Tapi saat sarapan, ia melihat tangan Kirana gemetar saat menuangkan susu. Matanya agak sembab, seolah habis menangis atau tidak tidur semalaman. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Kirana mengangguk pelan. "Hanya mimpi buruk." Bima ingin bertanya lebih lanjut, tapi Kirana bangkit dan pergi ke kamarnya tanpa menghabiskan sarapan. Saat itulah Bima memutuskan untuk mencari tahu. Ia akan menemukan jawaban, walau harus membuka pintu itu sendiri. Beberapa malam berlalu, dan Bima akhirnya menemukan kesempatan. Saat Kirana tertidur lelap, ia menyelinap ke lantai 2 dan mencoba membuka pintu itu. Sayangnya, pintu dikunci dari dalam. Dari balik pintu, terdengar suara berderak pelan, seperti lemari yang dibuka atau kotak kayu yang dipindahkan. Ada juga desisan pelan, seperti orang berbisik. Bima mundur perlahan, bulu kuduknya berdiri. Ia mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Dan Kirana tahu semuanya. Seminggu berlalu, dan hubungan mereka mulai berubah. Bima tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Sikapnya mulai lebih dingin, lebih curiga. Kirana menyadarinya. Suatu sore, saat mereka duduk di balkon belakang, Kirana tiba-tiba berkata, "Kamu melihatku malam itu ya?" Bima terdiam. Ia tahu tidak bisa berbohong lagi. "Iya," jawabnya pelan. "Aku melihatmu berjalan tanpa tongkat. Aku melihatmu membuka pintu itu." Kirana tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang. "Aku tahu kamu akan menemukan kebenaran. Hanya soal waktu." Dan dengan kata-kata itu, Bima tahu rahasia besar Kirana akan terbongkar. Tapi ia juga tahu itu bukan rahasia yang mudah untuk diterima. Hening menyelimuti balkon belakang. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma pinus dan tanah basah dari taman yang terletak di sisi villa. Bima duduk berhadapan dengan Kirana. Matanya tak bisa lepas dari wajahnya. Wajah yang selama ini ia kira milik seorang gadis buta. Tapi kini, ia tahu kebenarannya. "Kenapa kamu berpura-pura?" tanya Bima akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Kirana tidak menjawab langsung. Ia menghela napas panjang, lalu melepas kacamata hitam itu untuk pertama kalinya di hadapan Bima. Matanya jernih, tidak ada tanda-tanda kebutaan. Sorotnya tajam, penuh emosi. "Aku tidak buta," ucapnya pelan. "Aku hanya bersembunyi." Bima mengerat-kerat ujung kursi kayu dengan kuku ibunya. Hatinya campur aduk antara marah dan penasaran.
Bersembunyi dari apa? Dari siapa? Kirana menunduk. Dari ayahku. Dari dunia yang ingin mempermainkan hidupku. Ia mulai bercerita. Ayahnya, Menteri Wibowo, adalah politikus yang sangat kuat dan protektif. Sejak remaja, Kirana dipaksa masuk sekolah elit, bergaul dengan keluarga pejabat, dan dipersiapkan menjadi calon istri dari anak salah satu pengusaha besar. Tapi ia menolak. Ia ingin hidupnya sendiri. Ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri tanpa diatur oleh siapapun. Jadi, aku pura-pura buta. Lanjutnya. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa meski cacat, aku tetap bisa hidup mandiri. Aku juga ingin menghindari perjodohan. Dan aku ingin mengelola warisan ibuku dengan caraku sendiri. Bima diam mendengarkan. Setiap kata Kirana mengguncang benaknya. Gadis ini bukan korban nasib buruk. Dia adalah wanita muda yang berani melawan takdir yang ditentukan orang lain. Lalu kenapa harus aku? Tanyanya setelah beberapa saat. Kirana tersenyum tipis. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu jujur, sederhana, dan tidak memiliki ambisi besar. Aku percaya padamu. Bima tertawa hambar. Percaya? Kau bahkan berbohong padaku sejak awal. Maaf, ucap Kirana tulus. Aku tidak bisa memberitahumu sejak hari pertama. Aku takut kamu akan membocorkannya, atau bahkan memanfaatkannya. Bima menggeleng. Dan bagaimana kalau aku benar-benar melaporkan ini ke ayahmu? Kirana menatapnya lurus-lurus. Maka kamu pasti sudah melakukannya sejak malam itu. Tapi kamu tidak. Jadi aku tahu, kamu tidak seperti yang lain. Bima tidak bisa membalas lagi. Hatinya mulai luluh. Meskipun rasa kesal masih menggenang, ia menghela napas. Lalu sekarang apa? Aku tetap tinggal di sini sebagai teman atau... Kirana menatapnya dengan senyum samar. Sebagai teman. Tapi kali ini, dengan kejujuran di antara kita. Beberapa hari berlalu, dan hubungan mereka mulai berubah. Lebih ringan, lebih nyaman. Bima tidak lagi merasa dibohongi. Ia mulai ikut membantu. Kirana dalam rencananya, membantunya menulis surat, mengatur jadwal, bahkan menemani ia mengintip dokumen-dokumen penting dari kantor ayahnya yang dikirim ke villa. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, mobil hitam datang. Bukan mobil asisten biasa, tapi mobil dinas. Orang dari kementerian. Bima dan Kirana saling pandang. Mereka datang, bisik Kirana pelan. Seseorang pasti telah mencium sesuatu. Mungkin karena Kirana terlalu sering menggunakan komputer, atau mungkin karena Bima terlihat terlalu akrab. Apapun penyebabnya, mereka harus bersiap. Rencana Kirana sedang terancam. Dan Bima mulai menyadari bahwa rahasia yang terbongkar bisa menjadi senjata dua mata. Pagi itu, udara di villa terasa berbeda, lebih tegang, lebih penuh tekanan. Mobil. Dinas hitam berdiri megah di halaman depan, menanti jawaban dari sesuatu yang belum jelas. Bima dan Kirana duduk di ruang tengah, saling pandang dalam diam. Siapa yang datang? Tanya Bima pelan. Kirana tidak langsung menjawab, ia menggigit bibir bawahnya, berpikir keras. Mungkin staf ayahku, atau saudaraku? Bima mengerutu. Saudara? Selama ini Kirana tak pernah menyebut ada saudara yang ikut campur hidupnya. Tapi ia tak sempat bertanya lebih lanjut, karena pintu utama sudah diketuk. Dua orang laki-laki masuk, satu tinggi besar dengan seragam sipil, satunya lagi memakai jas rapi dan membawa dokumen tebal. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kantor Menteri Wibowo. Tujuan mereka klis, memastikan kondisi Kirana baik-baik saja. Kami hanya ingin memastikan bahwa Nona Kirana tetap dalam keadaan sebagaimana mestinya, kata lelaki, berjas dengan senyum palsu. Kirana tersenyum sopan, tapi matanya dingin. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas kunjungan Anda. Lelaki itu menatap Bima. Dan ini? Teman saya. Dia menemani saya selama di sini. Lelaki berjas itu melirik rekan kerjanya, lalu kembali ke Kirana.
Apa boleh kami melihat seluruh bagian villa, hanya untuk memastikan semuanya aman? Kirana menarik napas panjang. Silakan, tapi tolong jangan ganggu privasi saya. Mereka setuju. Sementara kedua pria itu berkeliling villa, Bima dan Kirana tetap duduk di ruang tengah. Namun, jantung Bima berdebar kencang. Ia tahu, jika mereka sampai ke lantai 2 dan mencoba membuka pintu kayu itu, segalanya bisa hancur. Setelah sekitar setengah jam, kedua pria itu kembali. Semuanya tampak normal, ujar lelaki berjas. Hanya saja, ia menatap Bima. Anda sepertinya sangat akrab dengan Nona Kirana. Apakah hubungan Anda sekadar teman? Bima menjawab tenang. Saya hanya menemani beliau, tidak lebih. Lelaki itu tersenyum samar. Baiklah, kami akan laporkan semuanya kepada Pak Menteri. Mohon maaf atas gangguannya. Setelah mereka pergi, Kirana bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah tangga. Langkahnya mantap, tanpa ragu. Bima mengikutinya dari belakang. Di kamar Kirana, suasana menjadi lebih tenang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Aku harus cepat-cepat selesaikan ini, katanya pelan. Selesaikan apa? Tanya Bima. Kirana menatapnya. Rencana awalku. Aku ingin membuktikan pada ayahku bahwa aku layak mengelola warisan ibuku. Aku juga ingin menolak perjodohan itu secara resmi. Tapi dengan kedatangan mereka hari ini, aku takut mereka mulai curiga. Bima menghela napas. Jadi, kamu masih pura-pura buta? Kirana mengangguk. Masih, setidaknya sampai bulan ini, selesai. Jika mereka tahu aku bisa melihat, semuanya akan berantakan. Bima menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan beban yang Kirana pikul. Gadis ini bukan hanya melawan keluarga, tapi juga dunia yang ingin mengatur hidupnya. Kalau begitu, izinkan aku membantumu, ucap Bima akhirnya. Aku akan bantu kamu sampai akhir. Tapi kali ini, tanpa rahasia lagi, Kirana tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak mereka bertemu. Terima kasih Bima. Beberapa hari berlalu, dan Kirana kembali berpura-pura buta. Ia memakai kacamata gelap lagi, menggunakan tongkat saat berjalan, dan bicara dengan nada rendah. Bima menjadi aktor pendukung dalam sandiwara itu, bahkan rela berakting seperti tidak tahu apa-apa ketika asisten villa datang memberi kabar. Namun, di balik tirai kebohongan itu, rencana Kirana terus bergerak. Ia mulai menulis surat formal kepada ayahnya, menuntut hak pengelolaan warisan ibunya. Ia juga menyimpan bukti bahwa saudaranya pernah mencoba mengambil alih harta tersebut. Dan Bima, meski hanya pemuda biasa, menjadi bagian dari pertempuran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, antara cinta dan ambisi, dan antara masa depan yang direncanakan versus masa depan yang diperjuangkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian tanpa akhir. Meski Kirana dan Bima telah sepakat untuk saling jujur, mereka harus tetap memainkan peran di hadapan dunia luar. Setiap langkah, setiap kata, bahkan tatapan mata, semua harus dikontrol dengan sempurna. Karena satu kesalahan saja, seluruh rencana bisa hancur. Tepat seminggu setelah kunjungan dari kantor Menteri Wibowo, sebuah surat resmi tiba. Dikirim melalui kurir pribadi, dibungkus amplop coklat tebal dengan logo Departemen Pemerintah. Kirana menerimanya sambil tetap berpura-pura tidak bisa membaca. Ia menyuruh Bima yang membuka dan membacakannya. Isinya mengejutkan. Ayah Kirana akan datang sendiri dalam waktu 2 hari lagi untuk melakukan pengecekan langsung. Tidak hanya itu, ia juga mengirimkan seorang psikolog keluarga untuk menilai perkembangan mental Kirana. Ini buruk, desis Bima begitu selesai membaca. Mereka mulai curiga. Kirana menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini akan terjadi. Ayah tidak mudah percaya. Dan psikolog itu pasti orang kepercayaannya. Bima menatapnya serius. Kita harus bersiap. Jika sampai ketahuan, maka semua usahaku selama sebulan ini sia-sia, sahut Kirana cepat. Malam itu, mereka duduk di ruang baca mencoba membuat strategi. Mereka tidak bisa menghindar dari kedatangan ayah Kirana.
tapi mereka bisa meminimalkan risiko. Pertama, Kirana harus benar-benar kembali menjadi gadis buta dalam segala aspek, cara bicara, cara berjalan, cara meraba. Tidak boleh ada celah sedikit pun. Kedua, Bima harus menjaga sikapnya agar tidak terlihat terlalu akrab atau terlalu tahu tentang rencana Kirana. Ketiga, pintu kayu besar di lantai 2 harus dikunci rapat dan tidak tersentuh. Apapun yang ada di dalamnya harus tetap tersembunyi. Namun masalah baru muncul keesokan harinya. Asisten villa mendatangi mereka dengan wajah khawatir. Ada tamu tak terduga dari keluarga besar Pak Menteri. Saudara Nona Kirana, Mas Arya, akan tiba siang ini. Katanya ingin berkunjung secara dadakan. Kirana memucat. Bima langsung tahu, ini bukan kabar baik. Arya? Ulang Bima pelan. Iya, jawab Kirana, suaranya gemetar. Saudaraku, tapi dia bukan orang baik. Dia pernah mencoba mengambil alih warisan ibuku. Dan jika dia tahu aku bisa melihat, Bima menatapnya tajam. Dia tahu? Kirana menggeleng cepat. Aku tidak pernah memberitahunya, tapi jika dia curiga, dia bisa gali lebih dalam. Waktu terasa sangat sempit. Dalam hitungan jam, Arya akan tiba, dan mereka belum siap. Kita harus bermain cerdas, kata Bima. Jika dia bertanya sesuatu yang mencurigakan, biarkan aku yang jawab. Kirana mengangguk, meskipun matanya penuh keraguan. Saat Arya tiba, suasana di villa langsung berubah. Pria itu tinggi, tampan, tapi sorot matanya dingin dan penuh ambisi. Ia menyapa Kirana dengan senyum manis, tapi Bima bisa merasakan kepalsuan di baliknya. Kak Arya senang lihat kamu baik-baik saja, katanya sambil memegang tangan Kirana. Ayah bilang kamu sudah lebih mandiri. Aku penasaran, bagaimana kamu bisa hidup sendiri di tempat sepi begini? Kirana menjawab dengan suara lembut. Aku punya teman yang baik. Dia banyak membantu. Arya menoleh ke Bima, matanya menyipit. Oh, kamu siapa sebenarnya? Bima menjawab tenang. Hanya pengantar sayur biasa. Dipekerjakan untuk menemani Nona Kirana selama sebulan. Arya tersenyum tipis. Pengantar sayur, ya? Bima tahu, ini baru permulaan. Permainan kucing dan tikus dimulai. Dan jika mereka lengah, maka segalanya bisa runtuh. Arya tinggal di villa selama 2 hari. Selama itu, ia terus mengamati setiap gerak-gerik Kirana dan Bima dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk merinding. Ia bertanya banyak hal, tentang bagaimana Kirana makan tanpa bantuan, tentang cara ia menemukan letak gelas sendiri, bahkan sampai soal buku Braille yang dibacakan oleh Bima. Setiap jawaban Kirana selalu tenang, suaranya tidak pernah goyah. Ia tetap berpura-pura buta, memegang tongkat, menggunakan kacamata hitam, dan menjawab pertanyaan Arya dengan kepolosan yang sulit ditebak. Tapi Bima bisa merasakan tekanan di balik senyum manisnya. Mereka sedang bermain api. Hari ketiga, Arya pamit, pulang. Aku akan sampaikan pada ayah bahwa kamu baik-baik saja, katanya saat berpamitan. Ia menepuk bahu Kirana dengan lembut, tapi matanya melirik. Bima seolah ingin berkata lebih banyak. Setelah mobil Arya hilang dari pandangan, Kirana akhirnya menghela napas panjang. Dia curiga, aku yakin. Bima mengangguk. Aku juga merasa begitu. Dia terlalu banyak bertanya. Namun malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Bima sedang membersihkan meja makan, ponsel lama yang disimpan dalam laci kamarnya berdering. Itu adalah ponsel yang ia bawa diam-diam sejak awal, meskipun tidak pernah digunakan karena khawatir akan dicurigai. Tapi kini, ada panggilan masuk dari nomor asing. Bima ragu-ragu, lalu mengangkatnya. Kamu Bima? Suara di seberang cukup rendah, tapi jelas. Iya. Siapa ini? Ini aku, Arya. Jangan bilang siapa-siapa. Aku tahu kamu sudah tahu aku mencurigai adikku. Dan aku juga tahu, dia tidak benar-benar buta. Jantung Bima berdebar keras. Apa maksudmu? Aku punya bukti. Bukti yang cukup untuk membongkar semuanya.
Tapi aku tidak akan memberitahu ayah jika kamu mau bekerja sama denganku. Bima terdiam. Kerjasama? Untuk apa? Aku ingin warisan ibunya. Aku tahu Kirana menyimpan dokumen penting di villa itu. Aku percaya kamu tahu di mana. Serahkan padaku dan aku janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Bima hampir saja marah, tapi ia mengendalikan diri. Dan jika aku menolak, aku akan laporkan semuanya pada ayah. Kirana akan dipaksa menikah, kamu akan diasingkan, dan aku akan ambil alih semua yang menjadi haknya. Pembicaraan berakhir dengan ancaman itu. Bima menutup telepon dengan tangan. Gemetar ia langsung menemui Kirana dan menceritakan semuanya. Gadis itu memucat. Arya, dia tahu? Bisiknya pelan. Bima mengangguk. Dia punya bukti, atau setidaknya dia pura-pura punya. Tapi dia menawarkan kesepakatan. Dia akan tutup mulut jika kita menyerahkan dokumen warisan itu padanya. Kirana menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak akan biarkan dia ambil itu. Ibuku meninggalkannya untukku. Bukan untuknya. Mereka saling pandang dalam diam. Waktunya sempit. Arya bisa saja datang lagi atau bahkan mengirim orang lain. Mereka harus bertindak lebih cerdas. Akhirnya, Kirana tersenyum tipis. Kalau begitu, kita perlu mengubah permainan. Maksudmu? Kita akan berikan Arya bukti yang ia cari. Tapi bukan yang asli. Kita akan buat dia percaya bahwa ia menang padahal ia kalah. Bima tertawa kecil. Kita akan menjebaknya? Iya, jawab Kirana mantap. Waktunya kami tunjukkan pada keluarga ini bahwa aku bukan gadis lemah yang bisa mereka mainkan. Malam itu, mereka mulai menyusun rencana baru. Bima akan pura-pura menerima ajakan Arya dan menyerahkan dokumen palsu. Sementara itu, Kirana akan merekam pembicaraan mereka sebagai bukti bahwa Arya berniat merampas warisan ibunya. Dengan strategi itu, mereka tidak hanya ingin menghentikan Arya, tapi juga membongkar niat buruknya di hadapan ayah Kirana. Permainan besar dimulai. Dan kali ini Bima dan Kirana tidak akan kalah. Pagi itu, udara di villa terasa berbeda. Lebih ringan, lebih penuh harapan. Bima dan Kirana duduk di ruang baca, mengatur rencana terakhir mereka. Waktunya semakin dekat. Arya akan datang siang ini untuk menerima dokumen yang katanya adalah kunci pengelolaan warisan ibu Kirana. Kamu yakin dengan ini? Tanya Bima. Menatap Kirana dengan serius. Kirana tersenyum kecil. Aku sudah lama yakin. Aku tidak takut lagi. Dokumen palsu yang mereka buat sangat meyakinkan. Salinan surat kuasa, perjanjian hibah, dan beberapa catatan transaksi finansial yang tampak resmi. Semua dirancang sedemikian rupa agar Arya percaya bahwa ia berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, mobil Arya memasuki halaman villa. Ia turun sendirian, langkahnya tenang tapi penuh keyakinan. Ia datang sebagai pemenang dalam bayang-bayangnya sendiri. Jadi, kamu sudah siapkan semuanya? Tanyanya saat masuk ke ruang tengah. Bima mengangguk, lalu menyerahkan map coklat tebal itu. Ini semua yang kamu minta. Arya membuka map itu. Matanya menyipit saat melihat isi dokumen tersebut. Senyumnya mulai mengembang. Bagus. Kamu orang yang pintar, Bima. Terima kasih. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Kirana berdiri. Aku punya satu pertanyaan untukmu, Kak Arya. Ucapnya dengan suara tegas. Apa sebenarnya niatmu sejak awal? Arya terdiam. Sorot matanya berubah. Kamu ingin ambil hakku. Ingin gunakan aku sebagai alat untuk dapatkan warisan ibuku. Tapi kamu salah. Aku bukan gadis lemah yang bisa kamu mainkan. Arya bangkit dari kursinya. Aku tidak tahu maksudmu. Tidak usah pura-pura lagi, sela Bima. Kami merekam semua pembicaraanmu. Termasuk saat kamu menelponku malam itu dan menawarkan kesepakatan itu. Kami juga tahu, kamu sudah mencoba mengambil dokumen penting sebelumnya. Wajah Arya langsung berubah. Ia menoleh ke arah Kirana. Tatapannya penuh amarah. Kami tidak akan memberikan apapun padamu. Lanjut Kirana.
Tapi kami akan tunjukkan pada ayah bahwa kamu tidak layak mendapat apapun, bahwa kamu hanya mencari cara untuk merusak hidupku. Arya ingin protes, tapi Kirana sudah menekan tombol di ponselnya. Rekaman pembicaraan mereka diputar. Suaranya jelas, permintaan Arya, ancamannya, bahkan janjinya untuk menjebak Kirana jika ia tidak menuruti kemauannya. Arya mundur selangkah. Ia tahu ini sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, mobil dinas kembali datang. Kali ini, Menteri Wibowo benar-benar hadir. Ia datang setelah menerima kiriman rekaman dari Kirana. Di belakangnya, ada tim pengacara keluarga dan staf pribadinya. Di ruang tengah yang sama, Kirana duduk dengan kepala tegak. Bima di sampingnya, siap mendukung segala keputusan yang akan diambil. Ayah Kirana mendengarkan penjelasan putrinya dengan ekspresi serius. Saat Kirana selesai, ia diam cukup lama, lalu akhirnya bicara. "Aku tidak menyangka Arya sampai seperti ini," katanya pelan. Lalu ia menatap Kirana. "Tapi aku juga tidak menyangka kamu bisa melakukan ini semua." Kirana menatap ayahnya lurus-lurus. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup mandiri, bahwa aku pantas mengelola warisan ibuku, dan bahwa aku tidak akan menikah hanya karena kamu menginginkannya." Menteri Wibowo menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, mulai hari ini, kamu akan diberikan hak penuh atas pengelolaan warisan ibumu. Tapi aku juga ingin kamu kembali ke Jakarta. Kita akan bicara lebih lanjut." Kirana mengangguk. Ia menoleh ke Bima. "Dan bagaimana dengan dia?" Ayahnya menatap Bima. "Terima kasih telah menjaga adikku," ucap Arya dingin. Bima tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan tugas saya." Namun Kirana maju selangkah. "Dia bukan hanya pekerja, dia temanku. Aku ingin dia tetap di sisiku." Ayahnya mengernyit, tapi tidak menolak. "Kalau begitu, biarkan dia ikut. Untuk sementara." Beberapa hari kemudian, Bima dan Kirana meninggalkan villa. Udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Langit biru, cerah menyambut mereka. Sebuah bab baru akan dimulai. Dan kali ini bukan lagi tentang kebohongan atau sandiwara, tapi tentang kejujuran, kemenangan, dan cinta yang lahir dari sebuah rahasia